Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah rumah Tuhan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengandung janji dari Tuhan Allah kita sendiri yang sangat indah bagi hidup kita, di mana kita yang sebelumnya sebagai orang asing di luar dari persekutuan gerejanya yang kudus dan umum itu, tetapi yang sekarang telah dipanggil untuk menjadi dan sebagai satu tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini. Tuhan Allah yang Maha Berkuasa itu mengizinkan kita untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, menjadi dan sebagai anggota keluarga besar kerajaan Allah, selama kita mau tetap taat dan setia, beriman percaya kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya secara manusiawi di dalam Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk beribadah, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya sampai kepada akhir hidup kita. Di dalam kita menjalani hari-hari, minggu-minggu, di masa Prapaskah sekarang ini, marilah kita terus menguji diri, hati, akal, dan pikiran kita umat manusia. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib di Bukit Golgota sebagai penebus kita dari segala kuasa maut, kuasa kematian kekal? Maukah kita mempersembahkan hidup kita ini dengan mau beribadah sungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas segala cinta kasih Tuhan Yesus yang telah dicurahkannya pada diri kita umatnya itu? Apakah kita sudah hidup dengan selalu rindu, selalu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, serta menerapkan dalam sikap tingkah laku dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari? Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bisa dan dapat saja bahwa ada di antara kita yang masih belum mampu melakukan perintah atau petunjuk dari yang difirmankannya dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, kiranya kita mau untuk selalu memohon bimbingan Roh Kudus agar kita diajari dan dilatihnya setiap waktu untuk mau beribadah dengan cara menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, sehingga kita dimampukan pula untuk menerapkan petunjuk yang sesuai dengan kebenaran perintah firman-Nya di dalam setiap langkah kehidupan kita setiap harinya. Ingatlah akan Yohanes 14 ayat 26 ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Sebagai bagian dari apa yang memang sudah kita renungkan, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya rumah Tuhan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa, ketika kami juga menyadari bahwa ketika kebenaran firman-Mu itu boleh kami berlakukan dalam hidup kami sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga, adalah kami boleh bersama-sama menikmati rumah Tuhan, kehadiran dari Roh Kudus yang ada di hati kami, di dalam seluruh aspek dari hidup kami, membuat kami dimampukan untuk boleh menjadi bagian dari rumah doa itu bersama-sama dengan setiap orang yang mau mengandalkan kuat kuasa kasih pertolongan Roh Kudus yang adalah wujud nyata dalam hidup kami umat manusia sebagai bait maupun rumah Roh Kudus itu sendiri. Ketika saat ini kami tidak mengalami hidup yang indah akibat gangguan kesehatan, gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga, kami tetap berharap bahwa Tuhan akan campur tangan melalui sarana yang boleh kami pakai untuk menjadi alat-Mu, memungkinkan kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga itu, dan kami sungguh-sungguh boleh menerima mujizat kesembuhan yang daripada-Mu sendiri Bapa, karena kami tahu bahwa hidup kami sendiri ini adalah mujizat. Untuk itu kami mohon Tuhan lengkapi, sempurnakan, dan kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami hanya mau bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Amin.